COVID ternyata tidak COVID, ya bisa saja karena itu kan dugaan sesuai pendekatan panduan pendekatan diagnosisnya. Iya, Tapi iya, iya. bisa saja pasien yang dianggap bukan COVID tetapi ternyata COVID, itu juga Hmm. tidak sedikit juga yang seperti itu. Hmm, iya, Pasien iya. yang di awal dianggap tidak COVID ternyata begitu sekian hari dirawat di ruangan non COVID menjadi COVID ya. Hmm. Jadi artinya semua pendekatan diagnosis akan punya keterbatasan memang. Iya, iya. Sebenarnya semua ya, diagnostik pun, PCR pun punya keterbatasan juga. Jadi apa? Makanya kadang pada beberapa pasien harus dilakukan beberapa kali swab ulang untuk meyakinkan. Ya, itu menghindari karena mungkin pertama nggak tertangkap, kedua Ya, tidak dengan benar. sama seperti kalau Hmm. misalkan kita di awal kita rawat sebagai suspek COVID, kita rawat sebagai suspek, tapi dalam perkembangannya klinisnya tidak sesuai, terus kemudian muncul hasil swabnya negatif, maka biasanya kita lakukan swab ulangan lagi. Jadi untuk memutuskan seseorang bukan COVID itu minimal perlu 2 kali swab ulangan. Ya. Karena resikonya kalau memindah pasien itu ke tempat yang bukan COVID, maka dia bisa menulari di ruangan sesudahnya. Ya, Jadi ya. kita harus meyakinkan. Jadi tahapan-tahapan itu memang cukup rumit kalau dijelaskan di media dan sebagainya, di masyarakat itu cukup rumit dijelaskan. Ya. Bahkan untuk dokter yang tidak merawat COVID pun katanya juga pusing juga dengarnya ya, karena urusan COVID itu memang karena begitu kita meleset nanti menempatkan orang yang COVID di tempat yang tidak COVID, maka itu masalah besar di tempat yang berikutnya, karena itu berarti akan bisa menulari Iya. di tempat satunya itu. Makanya apa eh, jadi kenapa kita bilang COVID itu real, ya memang real. Karena Iya. kalau di rumah sakit tidak ada keraguan karena Iya. karena untuk menyatakan seseorang itu bukan COVID itu perlu effort yang besar ya, harus berkali-kali ngecek. Untuk menyatakan seseorang COVID itu juga effortnya besar juga ya. Iya. Artinya artinya apa? Ya itu sesuatu yang real. Bahkan menyatakan tidak COVID aja kita butuh upaya yang besar juga gitu. Jadi apa apa eh, situasi COVID ini ya sebaiknya betul-betul tidak ada keraguan bahwa memang ya, yang masalah untuk kita sebenarnya bagaimana membuat penyakit COVID itu sama sekali tidak ada ya, Iya. tidak ada, karena situasi COVID itu sebenarnya tidak menguntungkan untuk semua orang, Baik. tidak menguntungkan baik masyarakat maupun dokter yang merawat juga sebenarnya Iya. tidak menguntungkan. Baik, saya kira cukup nih dok, keterangan dokter Ya, cukup jelas dan cukup memberikan pemahaman secara ilmiah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya, kepada ya. masyarakat banyak. Terima kasih dok. Oke.